wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan karena Ustadz Tony Sanwani kita sudah bersama dengan kita pada pagi hari ini, mari kita masuk ke screen kita, melihat Al-Quran kita, membaca surat Haji, surat Al-Hajj, surat yang ke-22. Pagi ini kita masuk ayat 61 sampai 70. 61 sampai 70. Kepada Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani, kita persilakan dengan segala hormat. Pak Dalton. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai bacaannya. Sekaligus kita di waktu-waktu Lailatul Qadar ini sembari bertawassul dengan bacaan-bacaan kita, sekaligus bertawassul kepada Rasulullah. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahar. Dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ألم تر أن الله أنزل من السماء فتصبح الأرض إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير له ما في
في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر ألم تر أن الله سخر لكم الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور وهو الذي أحياكم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم فلا وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون وإن جاءوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون الله يحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير
Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala rasulillah wa alihi al-athhar. Allahumma salli ala Terima kasih banyak kita aturkan kepada Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani. Semoga Allah SWT senantiasa menaunginya dengan ampunan, maghfirah, rahmat, dan inayah Allah SWT. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang ikut membaca Al-Quran, semoga dicatat sebagai hamba-hambanya yang berhak mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Bapak yang saya berbahagia, kita teruskan surat haji kita, surat Al-Hajj. Nomor urut surat ini adalah 22, jumlah ayat 78, dan tadi kita sudah baca dari ayat 61 sampai 70. Berarti insya Allah sebentar petang kita tersisa 8 ayat lagi. Surat ini turun di Madinah dan karenanya disebut dengan surat Madaniyah. Terakhir kemarin petang kita sampai di ayat 60. Allah mengatakan siapa yang telah membela dirinya terhadap penganiayaan, lalu setelah itu kemudian dapatkan aniaya lagi, maka Allah pasti akan menolongnya. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bih. Begitulah siapa yang memberikan balasan atau membela diri terhadap apa yang ditimpakan kepadanya, summa bughiyat, tapi kemudian setelah itu dianiaya lagi, menjadi korban lagi, maka layan surannahullah, maka pasti Allah akan menolongnya. Innallaha la'afun ghafur. Allah SWT pasti akan menolongnya, dan karena Allah memang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Cuma sekalian kita lihat contohnya Nabi Muhammad kita teraniaya di Mekah, bahkan diusir. Lalu kemudian Nabi pindah ke Madinah, Yastrib. Di sana kemudian diserang, ya Nabi kemudian membela diri. Yang disebut dengan Aqabah. Aqabah itu membela diri. Tapi setelah diperangi berkali-kali dan setiap diperangi Nabi selalu membela diri. Dan Nabi tidak pernah menyerang balik. Nabi tidak pernah bersifat ekspansif. Akhirnya kemudian Allah memberikan pertolongannya dengan apa? Dengan lama-kelamaan para penyerang dari tahun ke tahun menjadi lemah, dan puncaknya ketika Nabi kembali ke Mekah dengan damai, tanpa peperangan, tanpa pertumpahan darah. Sekarang kita masuk pada ayat 61. Sebelum kita masuk ke 61, kita lihat dulu ilustrasi kita. Bapak Ibu bisa lihat di sini terbentuk siang dan malam. Kita lihat bagian-bagian bumi yang tidak terkena cahaya di belakang sini namanya gelap. Sedangkan bagian-bagian bumi yang terkena dengan cahaya di sini adalah siang. Jadi yang disebut dengan gelap itu sederhana, yaitu bagian bumi atau bagian sesuatu yang tidak tertimpa cahaya. Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha." Kenapa Allah SWT menolong orang yang teraniaya? Ya memang begitulah kata ayat ini. Kenapa? Karena jangankan menolong orang yang teraniaya, jangankan menolong orang yang tertindas, bahkan Allah SWT kuasa membuat alam semesta ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sistematis, berjalan dengan ukuran-ukuran yang tepat. Dzalika bi annallaha, yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala bahkan yulijul laila, memasukkan malam ke dalam siang. Jadi kita lihat kalau matahari sudah terbit, cahaya matahari sudah memancar, maka otomatis malam hilang. Istilahnya malam dimasukkan ke dalam siang. Kenapa? Karena malamnya hilang begitu saja.
seperti ditelan seperti ditelan oleh sesuatu. Misalnya kita lihat seekor ayam ditelan oleh buaya, begitu ditelan langsung hilang. Begitulah begitu terbit matahari, maka kemudian malam dengan serta-merta hilang. Wa yulijun nahara, dan begitu juga memasukkan siang ke dalam malam. Jadi begitu matahari terbenam, maka kita lihat dengan serta-merta malam datang. Jadi itu berjalan secara otomatis. Begitu siang mulai datang, ditandai dengan mulai fajar di sebelah timur, maka perlahan-lahan malam hilang. Begitu juga begitu matahari terbenam, artinya bagian bumi kita sudah mulai terlindung daripada matahari, maka dengan serta-merta masuk malam. Yang kita sebut siang tadi hilang begitu saja. Yang kita sebut malam, begitu siang datang hilang begitu saja. Kalau kita merenungkan bersama, terus apa itu siang dan malam? Yang kemudian menjadi perhitungan kita. Karena yang disebut dengan malam tadi tidak punya realitas. Ketika dia hilang kan, hilangnya bukan berarti tiba-tiba ada di mana. Kalau Bapak Ibu sekalian hilang uangnya, ataukah hilang handphonenya, itu kan masih ada sebetulnya. Masih ada. Handphone itu ada, cuma tidak kelihatan oleh kita. Tapi kalau misalnya malam hilang, kemana malam itu hilang? Dan ternyata tidak bisa kita temukan di siang hari. Nah, dengan demikian ya sekalian serbahagia, kalau kita renungkan itu sebetulnya hakikatnya yang ada cuma cahaya. Kegelapan itu sebetulnya hanyalah merupakan permainan daripada cahaya. Wa annallaha sami'un alim, dan Allah SWT adalah sami'un, maha mendengar. Basir, lagi maha melihat. Wa annallaha sami'un basir, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sebetulnya yang ada itu hanya Allah saja. Kenapa? Karena yang kita sebut siang bisa hilang juga pada malam hari. Yang kita sebut malam bisa hilang juga pada siang hari. Segala sesuatu yang biasa hilang, kan hakikatnya tidak ada. Jadi kalau kita sebentar ini kira-kira jam 7-an, siang datang, siang itu beda dengan yang kemarin. Dari sisi mana? Dari sisi waktunya. Mataharinya tetap sama, tetapi waktunya beda. Ya, siang sebentar ini adalah siang 21 Ramadan bagi yang puasa hari Selasa. Ya. Siang yang kemarin siang 20 Ramadan, jadi beda. Jadi setiap hari siang terbit dengan siang yang sama, dengan matahari yang sama, tetapi karena ada waktu selalu berbeda dari siang ke siang, dari malam ke malam. Tidak ada yang sama. Penyebab ketidaksamaannya karena berbeda waktunya. Wa annallaha samiun basir, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Juga sekali berbahagia, maka kita lihat sebetulnya yang ada itu adalah sang kebenaran saja. Siang dan malam tadi itu hanya silih berganti terus menerus. Dan sesuatu yang silih berganti kan berarti hakikatnya tidak ada. Karena kalau dia ada tidak bisa ditiadakan. Sesuatu yang ada tidak bisa ditiadakan dalam kondisi apapun juga. Maka satu-satunya yang tidak bisa ditiadakan hanya Allah, karena dialah satu-satunya yang ada secara permanen. Dialah yang ada secara abadi. Dialah yang ada secara hakikat. Keberadaan Allah secara hakikat disebut dengan al-haq. Kata al-haq satu asal kata dan hakikat. Hakikat bahasa Arabnya hakikah. Ya, al-haq. Nah, juga sekalian berbahagia, ini ada ada ilustrasi, ada poster yang Bapak Ibu bisa lihat di sini kata-katanya. Ya, jadi ini ada kutipan. Walaupun kutipan ini tidak disebutkan sumbernya dari mana, tapi saya kira kalau dikaitkan dengan al-haq, ini benar kata-kata ini. Ya. Jadi apabila seseorang kehilangan sesuatu, ya, maka orang itu harusnya membaca ya hak. Ya, jadi apabila kita kehilangan sesuatu, maka kita sebaiknya membaca ya hak berkali-kali, ya hak, ya hak, ya hak, begitu. Dan kata kutipan ini, maka sesuatu yang hilang itu akan ditemukan. Kenapa? Karena begitu menghadirkan ya hak sama dengan menghadirkan cahaya,
pada saat kita kehilangan sesuatu di waktu gelap. Al-Haq. Jadi yang ada hanya Allah. Dzalika bi annallahu huwal haq. Ya. Jadi siang dan malam itu aja berganti terus-menerus. Kata berganti menunjukkan tidak ada, berubah namanya. Karena akal mengatakan segala sesuatu yang berubah hakikatnya tidak ada. Kalau dia benar-benar ada, tidak berubah. Karena berubah itu artinya yang lama tidak ada, yang baru muncul, itu namanya berubah. Jadi semua yang disebut sekarang ada, begitu waktu bertambah hilang, berubah dengan yang baru. Begitulah jemaah sekalian. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian yang suka WA-WA-an ataukah pagi-pagi langsung buka WA, mengucapkan Assalamualaikum, setiap pagi bangun Assalamualaikum, walaupun kata-kata itu sama setiap pagi, tetapi setiap bangun mengucapkan itu beda sebetulnya, walaupun tulisannya sama. Assalamualaikum yang sekarang, tulisannya sama, tetapi beda dengan yang kemarin. Kenapa Assalamualaikum yang kemarin diucapkan pada tanggal 2 Mei. Sebelumnya diucapkan pada tanggal 1 Mei. Ya, jadi sama tulisannya, tetapi beda waktunya. Satu diucapkan 1 Mei, satu diucapkan 2 Mei, satu diucapkan pagi tadi 3 Mei. Walaupun sama Assalamualaikum. Berarti artinya apa? Assalamualaikum sama tulisannya, tapi hakikatnya berbeda. Karena dia ditempatkan pada waktu yang berbeda. Sesuatu yang ditempatkan pada waktu yang berbeda, berarti beda. Ya. Nah, jemaah sekalian, maka dengan demikian, yang tidak terikat oleh waktu, hanya Allah, dan karenanya, huwal haq. Hanya dialah yang kebenaran. Hanya dialah satu-satunya sang kebenaran. Ya. Zalika bi anna Allah, karena Allah SWT adalah huwal haq. Wa anna ma yada'una min dunihi, dan bahwasanya ma yada'una, apa yang manusia seru panggil selain daripada Allah. Jadi apa yang kata-kata seru itu apa yang kepadanya kita bergantung, apa yang kepadanya kita berharap selain daripada Allah, maka huwal batil, dia adalah al-batil. Ya. Jadi selain daripada Allah adalah al-batil, kata ayat ini. Jadi cuma dua saja dalam kehidupan kita ini. Kalau bukan al-haq, dia adalah al-batil. Cuma dua. Kalau tidak siang, ya malam tadi. Kalau bayangannya tadi. Kalau tidak siang, ya malam. Cuma dua. Begitu siang datang, malam hilang. Ya. Begitu siang mulai datang, malam yang hilang. Begitu siang mulai hilang, malam datang. Begitulah seterusnya. Qul ja'al haq wa zahaqal batil. Begitu al-haq datang, yang batil hilang. Yang batil di sini jangan bayangkan misalnya yang buruk-buruk saja, tidak. Tapi kata batil di sini hakikatnya tidak ada. Batil itu dari sisi bahasa, satu asal kata dengan bahasa Indonesia kita batal. Batal itu artinya tidak jadi. Ya. Jadi segala sesuatu selain al-haq, selain Allah, hakikatnya batal. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak batal, tidak batil? Kita menggantungkan diri kepada Dia. Begitu kita mencantolkan hati kita hanya kepada Dia, kita menjadi ikut ada. Contohnya, alam semesta ini selalu patuh kepada Allah. Berarti alam semesta menggantungkan dirinya secara otomatis kepada Allah, dan karenanya alam semesta itu disebut dengan hak. Dalam Al-Quran dikatakan subhanaka, maksudnya ya Allah, ma khalaqta hada batila. Kamu tidak ciptakan semuanya ini batil. Jadi kata-kata ma khalaqta, taknya itu Allah. Ma khalaqta hada batil. Karena Allah menciptakannya, dan karena ciptaan itu selalu tergantung kepada penciptanya, maka ciptaan ikut menjadi al-haq. Ma khalaqta hada batila. Tidak mungkin ciptaanmu itu batil ya Allah, karena kamu sebagai sumbernya adalah al-haq. Maka kalau kita tidak ingin masuk dalam wilayah al-batil, caranya dengan meninggalkan segala sesuatu selain Dia, selain Allah, baru kemudian kita hanya menggantungkan, mencantolkan, mengharapkan hanya Allah saja. Wa anna Allaha huwal aliyul kabir. Dan semuanya Allah SWT
Allah itu adalah Al-Ali, Al-Kabir, dan juga Maha Besar. Bapak Ibu sekalian, sering sekali di masyarakat kita ada yang berpendapat bahwa kalau nama Allah itu dipakai sebagai nama kita, harus ada Abdul di depannya. Contohnya nama Allah itu adalah Al-Hamid. Maka kalau kita kasih nama anak kita Hamid, maka dikasih Abdul Hamid atau Abdul Hamid. Ya. Karena katanya tidak boleh Al-Hamid digunakan oleh manusia. Nama kita misalnya, anaknya namanya misalnya namanya misalnya Mujib, ya harus Abdul Mujib, ya hambanya yang Maha Ijabah. Begitu. Jadi As-Samad, As-Samad itu kan ada namanya As-Samad. Ya. Maka namanya anaknya harus dikasih Abdus Samad, gitu kata sebagian ulama. Tapi begitu kita melihat kata-kata Al-Ali ini, ternyata riwayat itu bisa dipastikan tidak benar. Walaupun itu keluar dari hadis yang dianggap bisa dipertanggungjawabkan, pasti tidak benar. Bagaimana cara membuktikannya? Gampang. Kata Ali ini digunakan oleh Rasulullah untuk memberikan nama kepada sepupu yang sangat dekat dengannya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang memberikan nama kepada Sayyidina Ali itu, atau Ali, adalah Nabi Muhammad. Ayahnya Ali, yaitu Abu Thalib, memberi nama kepada putranya yang lahir di Ka'bah ini dengan Haidar. Tetapi oleh Nabi dikatakan, wahai paman, boleh nggak saya tambahkan nama kepadanya? Boleh, silakan, saya kasih nama Ali. Nah, dikasihlah nama Ali. Dan sampai sekarang, ya baik digunakan sebagai khalifah yang keempat, nama khalifah yang keempat, ataupun dipakai sebagai nama sahabat, ataupun dipakai sebagai nama sepupu Nabi, atau dipakai sebagai suami daripada Fatimah, atau disebut apa saja, tidak pernah ditambah Abdul Ali. Padahal yang memberikan nama adalah Rasulullah. Dan Rasulullah bersama dengan Ali itu puluhan tahun. Dan tidak pernah menegur orang mengatakan, jangan panggil Ali, Pak, harus tambah Abdul Ali. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi dengan gampang terpatahkan itu informasi-informasi yang bertentangan dengan Al-Quran. Nah, itu tidak benar. Orang boleh dikasih nama Allah tanpa dikasih Abdul. Kenapa? Karena kan kita menggunakan nama itu sekaligus doa. Semoga anak itu menjadi atau berakhlak seperti nama tersebut. Kita kasih nama Rahman, ya harapannya dia menjadi pengasih, kan begitu. Nama bagi kita ditempelkan identitas, ya identitas saja. Rahman, Rahim, begitu. Jadi ini contoh-contoh jemaah sekalian menegakkan Al-Quran di atas riwayat-riwayat yang berada di luar Al-Quran. Kalau dia bertentangan, maka harus tertolak. Meski sebagai kita melihat ini adalah hutan yang sering ada hujannya. Allah berfirman, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan minas sama'i, dari langit, air. Nah, jemaah sekalian, kenapa ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran? Ini kata-kata ini anzala minas sama'i ma berkali-kali, ya. Di dalam Al-Quran berkali-kali, ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minat. Itu surat Al-Baqarah ayat 21 dan seterusnya. Itu selalu begitu. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Berkali-kali disebutkan anzala minas samaa'i maa'a. Jadi ini kata berkali-kali. Untuk apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Untuk menggedor-gedor kesadaran intelek kita, kesadaran akliah kita untuk berpikir, untuk menganalisa, untuk merenung. Diturunkan air dari langit. Ingat, kok bisa ada air dari langit? Tapi faktanya begitu. Yang namanya hujan kan airnya dari langit, Bu ya. Ingat, yang namanya hujan, air dari langit. Dan itu kalau hujannya deras, sampai hampir seluruh negeri, maksud seluruh negeri, seluruh satu wilayah seperti Indonesia, Asia Tenggara, kalau kita tanya, bagaimana di sana
teman kita di Malaysia atau di Singapura hujan juga. Nah, hujan di mana-mana dengan deras. Dapat kita bayangkan berapa juta ton air dari langit itu. Pertanyaannya ialah, bagaimana bisa air naik ke langit ya? Sedangkan yang kita pahami air itu tidak bisa ke atas. Ya. Air itu justru hukumnya ke bawah. Dari atas mengalir ke bawah. Kok bisa ada air di atas kepala kita? Coba. Kok bisa? Tapi karena ini selalu terjadi, kita tidak memikirkannya. Bahwa di situ sebetulnya ada keluar biasaan. Bagaimana bisa berjuta-juta ton, bahkan bermiliar-miliar ton air ada di atas kepala kita, melayang, luar biasa. Kita menganggap biasa, tidak pernah memikirkannya. Padahal sampai sekarang tidak ada manusia manapun yang bisa melakukan. Bagaimanapun canggihnya teknologi manusia sekarang, manusia tidak bisa mengirim berjuta-juta ton air ke langit, lalu kemudian menggerakkan air yang di langit itu ke atas daratan yang tandus, yang kering, lalu diturunkan di sana, lalu menyiram bermiliar-miliar hektar wilayah tanah yang kemudian menyebabkan terjadinya kesuburan dan terjadinya kehidupan. Maka Allah mengatakan, alam tara, kenapa kamu tidak perhatikan? Bahwa yang melakukan itu Allah. Itu adalah suatu mekanisme yang tidak bisa dibikin oleh manusia manapun. Sedangkan alam bisa melakukannya. Percaya nggak kita kalau alam lebih pintar daripada manusia? Kalau ada yang mengatakan alam lebih pintar manusia, pasti orang itu lebih bodoh. Karena orang semua percaya manusia itu lebih pintar dari alam. Ya. Manusia itu adalah lebih pintar dari alam. Manusia bisa merekayasa, tapi alam tidak bisa merekayasa manusia. Manusia bisa mengendalikan alam, membuat besi menjadi jembatan, membuat besi jadi mobil, membuat aluminium jadi terbang pesawat. Manusia seperti itu. Bisa membuat suara kita terkirim kemana-mana, seperti mana kita sekarang, suara saya terdengar di handphone dan laptopnya Bapak Ibu semuanya. Tapi pertanyaannya ialah, bisakah manusia mengirim berjuta-juta air ke langit, lalu kemudian menurunkannya? Jawabannya tidak bisa. Kalau begitu pasti bukan alam yang melakukan itu. Yang melakukan itu adalah yang menciptakan alam. Maka alam tara annallaha. Apakah kalian tidak memperhatikan, mencermati bahwa Allah lah yang menurunkan air dari langit? Makanya diulangi berkali-kali ya. Karena ini peristiwa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Fatusbihu al-ardu mukhdarratan. Maka setelah air turun dari langit, maka lahirlah kehidupan. Kenapa? Fatusbihu, maka menjadilah bumi itu yang tadinya kerontang, bumi itu yang tadinya kering, bumi itu yang tadinya tidak ada tanda kehidupan, tiba-tiba mukhdara. Mukhdaratan itu artinya hijau, dari kata akhdar. Apa artinya hijau? Ada kehidupan. Kan hijau menunjukkan kehidupan. Jadi fatusbihu al-ardu mukhdara. Jadi maka menjadilah bumi yang tadinya kering, yang tadinya kerontang, yang tadinya tidak ada tanda kehidupan, tiba-tiba menghijau. Pada saat dia menghijau, maka muncullah tanda kehidupan. Jadi hijau ini adalah merupakan tanda kehidupan. Makanya kalau kita melihat warna-warna hijau, pasti kita teringat dengan hutan, tanaman. Pokoknya tiba-tiba jadi sejuk rasanya kalau kita menyaksikan sesuatu yang hijau. Innallaha latifun khabir. Cuma saja kerja-kerja ini tidak kita lihat bahwa itu Allah melakukannya. Kenapa? Karena Allah itu adalah latif, sangat halus. Allah itu latif, kerjanya tidak kelihatan oleh kita. Khabir, tetapi kenapa dia bisa melakukannya? Karena Allah mengetahui rahasia segala sesuatu. Karena segala sesuatu berasal dari ilmunya Allah. Innallaha latifun khabir. Jadi ini penggunaan kata yang terakhir ini dari sini ke sini, ini adalah sebetulnya yang merupakan respon dari sini. Apakah engkau tidak memperhatikan kenapa Allah bisa menurunkan air dari langit? Sementara kita tidak melihat Allahnya di sana. Karena Allah itu adalah latifun khabir. Ya, kerjanya sedemikian halus sampai panca indera kita tidak mampu melihat dianya.
Kemudian jemaah sekalian berbahagia, kenapa Tuhan bisa melakukan semuanya seorang diri? Ataukah sendiri? Bukan seorang diri, sendiri. Jawabannya karena dia adalah Al-Ghani. Al-Ghani itu artinya maha sempurna. Jadi Al-Ghani biasa diartikan dengan Al-Ghani biasa diartikan dengan maha kaya. Bisa juga kalau sini self-sufficient misalnya. Tetapi sebetulnya Al-Ghani itu kalau kita artikan secara tepat adalah maha sempurna. Kenapa maha sempurna? Tidak ada cacatnya. Yang namanya kaya itu kan tidak ada kekurangannya. Makanya kan biasa dikatakan kalau ada orang yang masih merasa berkekurangan, tidak. Walaupun bagaimana banyaknya uangnya, banyak uangnya, tapi masih merasa berkekurangan kan berarti belum cukup. Nah, jadi yang namanya kaya itu Al-Ghani adalah tidak merasa, sudah merasa cukup. Tidak merasa butuh lagi kepada selainnya, maka namanya Al-Ghani. Maka kita lebih tepat mengartikan Al-Ghani dengan maha sempurna. Ya, karena dia maha sempurna, dialah yang mencukupi segala sesuatu. Karena Allah adalah Al-Ghani, maka selain dia adalah Al-Faqir. Jadi lawannya Al-Ghani ini adalah Al-Faqir. Karena Allah lah yang ghani, maka segala sesuatu selain Allah fakir. Apa artinya fakir? Tidak punya apa-apa. Papah. Jadi namanya papah. Tidak punya apa-apa. Karena tidak punya apa-apa, semua yang ada pada dirinya, mulai daripada keberadaannya, adanya, eksistensinya, kemudian hidupnya, dan semuanya adalah dari Allah. Semuanya bergantung kepada dia. Melihatnya butuh cahaya, semuanya dari Allah. Hidupnya butuh air, air dari langit, dari Allah. Tidak ada satupun yang kita butuhkan, yang kita gunakan bukan dari Allah, karena kita pada hakikatnya adalah Al-Faqir, dan dialah Al-Ghani, maha kaya. Maka jemaah sekalian berbahagia, selalulah berzikir dengan Al-Ghani, 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 supaya kita benar-benar merasakan kefakiran kita di hadapannya. Itulah sebabnya istilah terma yang paling cocok kita sandang adalah hamba. Karena kita tidak punya apa-apa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa saja. Jadi ingat kata-kata ini, miliknya lah. Berarti tidak ada sama sekali milik kita. Miliknya lah apa saja yang ada di langit. Apa saja yang ada di langit. Yang ada di langit itu tuh bayangan kita bisa satu angkasa luar, space. Bisa juga misalnya langit yang dimaksud adalah alam non materi. Ya, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Ya, jadi kepunyaannya lah semua alam-alam itu. Kepunyaannya lah segala sesuatu yang kita sebut selain bumi. Kalau selain bumi kita sebut dengan as-samawat, maka miliknya lah ma fis samawati wa ma fil ardi, dan miliknya lah juga apa yang ada di bumi. Jadi karena miliknya semuanya, kita tidak punya milik apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Dan ini gampang dibuktikan. Kalau mobil itu milik kita, harusnya pada saat kita mati dibawa. Buktinya saat kita mati tidak dibawa. Ya. Jadi memang bukan milik kita. Wa inna Allah, sesungguhnya Allah SWT, ya, lahua, benar-benar dia itu adalah Al-Ghani, maha sempurna, maha kaya, dan karenanya maha terpuji. Karena segala sesuatu yang ada dipasok oleh dia yang maha kaya, yang maha sempurna, maka hakikatnya dialah yang pantas dipuji, dialah yang terpuji. Jadi sering sekali bergandengan antara Al-Ghani, Al-Hamid. Ya. Al-Ghani yang maha kaya dan Al-Hamid atau maha sempurna dengan Al-Hamid. Jadi Bapak sekalian coba kita lihat ayat 64. Kita tidak punya apa-apa. Jadi begitu kita merasa memiliki sesuatu, sebetulnya kita durhaka kepada dia. Karena miliknya lah. Bayangkan kita tiba-tiba merasa milik kita. Padahal miliknya lah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, bayangkan kita merasa milik kita. Padahal kita sendiri, kesadaran kita berkata itu adalah milikku, juga adalah milik Allah. Kesadaran berkata itu adalah milikku. Itu rumahku. Itu adalah hidupku. Semua kesadaran kita yang berkenaan dengan aku itu juga adalah milik Allah. Jadi kita tidak punya apa-apa sama sekali.
Jemaah sekalian berbahagia, coba kita lihat. Di bumi kita yang besar ini, ya, itu 2/3-nya adalah lautan. Dan Allah ciptakan lautan ini air ini Allah ciptakan sedemikian rupa bisa dilewati oleh kapal-kapal seperti ini. Ya. Bisa dilewati kapal-kapal seperti ini. Sehingga inilah transportasi massal paling besar pertama yang dimiliki manusia, yaitu kapal. Cerita yang paling pertama kita bicarakan kalau bicara tentang nabi-nabi adalah kapal Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh punya kapal. Yang kapal itu bisa memuat banyak sekali orang. Kenapa bisa? Karena bisa berlayar di lautan. Dan sampai sekarang kebutuhan manusia dalam jumlah banyak masih melalui lautan. Kapal-kapal besar melalui lautan. Ya. Nah, jadi cuma sekali sebagai kenapa? Karena Allah menciptakan sifat air yang mudah dilewati oleh, padahal ini tidak perlu ada rodanya. Ini perahu tidak ada rodanya, Pak Ibu sekalian. Tetapi dia bisa lewat di air. Karena Allah ciptakan air sedemikian lenturnya, sedemikian gampangnya terpecah-pecah, sehingga kemudian bisa dilewati oleh kapal-kapal, perahu-perahu, sehingga kemudian bisa menyambung hidup manusia satu dengan manusia yang lain. Bisa juga menggerakkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Alam tara annallaha, apakah engkau telah melihat? Jadi selalu pertanyaannya sekarang alam tara. Apakah engkau tidak menyaksikan, tidak memperhatikan? Ya. Jadi alam tara annallah, sungguhnya Allah SWT sakhara, memudahkan bagi kalian mafil ardi. Jadi semua yang ada di bumi ini mudah. Contohnya, mudah kita mengeluarkan bahan bakar dari bumi. Padahal itu kan dalam luar biasa. Mudahnya Allah berikan kepada kita akal. Allah berikan kepada kita kemampuan untuk membuat alat untuk mengebor minyak yang ke dalamnya bisa ratusan meter di bawah permukaan bumi. Bisa kita naikkan ke atas, tarik ke atas. Sehingga jemaah sekalian berbahagia, minyak atau bahan bakar minyak bisa kemudian dipompa keluar dan kemudian memasok kebutuhan kepada berjuta-juta kendaraan di seluruh dunia. Luar biasa. Dan kendaraan itu setiap saat berseliweran di mana-mana, berkeliaran di mana-mana, jalan kemana-mana. Artinya membutuhkan bahan bakar minyak. Berarti Allah memudahkan bumi ini untuk kita eksploitasi di dalamnya. Begitu juga dengan yang lain. Allah ciptakan di muka bumi ini misalnya emas. Bayangkan rata-rata di dunia ini orang punya emas sedikit atau banyak. Ya, ada di bumi. Begitu juga misalnya dengan memudahkan di muka bumi ini terjadinya peternakan ayam misalnya. Sehingga Bapak Ibu bisa bayangkan setiap manusia di bumi hampir setiap hari makan telur. Dan itu dipasok oleh seekor hewan yang bernama ayam. Coba. Memberikan makanan kepada manusia seluruh dunia. Sakhara lakum ma fil ardi, membuat kalian mudah di muka bumi. Ya, tawon atau lebah yang begitu kecil bisa mengumpulkan madu sampai berton-ton setiap hari di seluruh dunia, sehingga manusia di seluruh dunia meminum madu setiap saat. Berkat kerja keras daripada lebah yang kecil itu. Sakhara lakum ma fil ardi wal fulka, dan juga perahu-perahu. Dan juga perahu-perahu tajri yang mengalir, berlayar. Ya, tajri itu mengalir. Fil bahri, di lautan. Kenapa bisa terjadi itu kata Allah? Karena Allah menciptakan hukum yang memudahkan itu terjadi. Bi amri. Wa yumsikus samaa, dan bahkan dia juga yang menahan. Yumsiku itu menciptakan satu hukum yang menyebabkan as-sama. Para ahli tafsir mengatakan as-sama di sini bukan langit saya, tapi benda-benda di langit. Termasuk misalnya burung-burung yang terbang. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sering sekali mendengarkan pesawat jatuh. Ya, chopper jatuh. Orang orang naik capung jatuh. Tapi Bapak Ibu sekalian pernah nggak mendengarkan burung jatuh? Bapak Ibu tiba-tiba jalan ketimpa burung jatuh? Nggak pernah. Luar biasa. Ya. Tidak pernah kita ketimpa burung jatuh. Ya.
Jadi di mana matinya itu burung? Ya di pohon-pohon. Bukan dia terbang tiba-tiba dia jatuh, pingsan kena serangan jantung misalnya. Karena burungnya kena serangan jantung tiba-tiba dia jatuh. Tidak pernah terjadi seperti itu. Kenapa? Wa yumsikus sama, dialah Allah yang menahan semua benda-benda langit, antaqa alal ardi, sehingga tidak menimpa kita di muka bumi. Bayangkan kalau Allah membiarkan meteor-meteor raksasa itu jatuh menimpa bumi, ini kan fatal. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Yumsikus samaa antaqa alal ardi. Yumsikus samaa antaqa alal ardi. Sekarang di atas kita, Pak Bu sekalian, berseliweran benda-benda buatan manusia. Namanya satelit angkasa. Tapi jemaah sekalian sebagai sampai sekarang belum pernah kita dengarkan ada sisa satelit yang jatuh di atas perumahan. Ya. Illa biizni, semuanya itu tidak terjadi kecuali karena izinnya, karena hukum yang Allah ciptakan untuk itu. Innallaha bin nasi, sesungguhnya Allah SWT terhadap manusia adalah laraufun rahim. Kalau manusia salah di dalam menyikapi hukum-hukum ini, Allah memaafkannya. Asalkan datang kepada Allah, menyampaikan permohonan ampunannya dengan istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Baru kemudian Allah itu adalah rahim, penyayang kepada hambanya. Jemaah sekalian berbahagia, coba Bapak Ibu perhatikan ini. Ya, bagaimana perjuangannya tentara ini jemaah sekalian. Di daerah-daerah terpencil, di negara ini kan negara kita ini kan luas. Di daerah-daerah terpencil masih banyak yang tidak punya jembatan, padahal mereka punya sungai yang cukup besar. Yang terpencil, yang penduduknya tidak terlalu banyak. Nah, sementara jemaah sekalian saudara, di sana juga ada kehidupan, ada manusia. Ya, dan ingat, dalam agama kita dikatakan siapa yang menghidupkan satu orang seakan-akan menghidupkan seluruh manusia. Man ahyan nasa, man ahyaha faqad ahyan nasa jami'an. Siapa menghidupkan satu nyawa sama dia menghidupkan seluruh manusia. Bapak Ibu jemaah sekalian sebagai tentara kita ini menghidupkan minimal kalau di sini kita lihat 3 nyawa. Karena dia tinggal di sini, tidak ada sekolah. Setiap hari harus nyebrang ke sini dengan alat seadanya saja, luar biasa. Ya. Karena kalau mereka tidak sekolah, ya tertinggal. Tidak punya ilmu, tidak bisa berkembang, tidak punya wawasan. Ya. Tapi kalau dia sekolah, walaupun tinggal di sini, suatu saat bisa naik menjadi anggota DPR misalnya, politisi, bisa jadi pedagang besar, bisa jadi ilmuwan, dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian sebagai pekerjaan-pekerjaan ini senantiasa terjadi di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah luar sana. Kalau kita di kota-kota mungkin tidak jarang menyaksikan seperti ini. Tapi di daerah-daerah masih terpencil, masih banyak seperti ini jemaah sekalian. Dan mereka, tentara seperti inilah yang merupakan, melaksanakan tugas paling berat di sana. Karena kita lihat, mereka tidak berperang melawan negara manapun, tapi mereka berperang menjaga kehidupan warga negara dan kehidupan sesama manusia kita di sana. Karena dengan cara seperti ini, mereka bisa menimba pengetahuan. Dan dengan pengetahuannya, masih ingat kemarin, dengan ilmu, mereka nanti akan bisa mengenal al-haq. Dan dengan mengenal al-haq, mereka bisa beriman. Dan dengan beriman, hatinya menjadi tunduk. Bukankah proses ini luar biasa sebetulnya? Ini bukan hanya menyelamatkan tubuh, tapi menyelamatkan kemanusiaan dalam pengertian rohani juga. Karena di sana nanti berkonsekuensi pada iman. Nah, jemaah sekalian berbahagia, oleh sebab itulah kita tidak bisa terlena dengan kehidupan di sekitar kita saja. Karena kita saksikan masih ada saudara-saudara kita, bukan hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara, jemaah sekalian. Negara kita itu masih bagus, termasuk 20 besar. Negara G20 namanya. Banyak negara-negara yang terbilang miskin, yang kehidupannya jauh lebih memprihatinkan daripada beberapa negara, wilayah kita. Dan mereka semuanya adalah hamba-hamba Allah SWT. Wa huwa alladzi ahyakum, dan dialah yang menghidupkan kalian. Dialah yang menghidupkan kalian. Jadi jemaah sekalian, ketika tadi kita lihat tentara itu menyeberangkan anak-anak, pada hakikatnya tentara itu menjadi apa? Menjadi bagian daripada tangan Tuhan menghidupkan. Jadi kerja mereka itu kerja sakral. Tidak bisa kita katakan lah itu kan kerja tentara, itu kan kerja, ini bukan.
Karena berdasarkan ayat ini termasuk kerja sakral, kerja suci. Kenapa? Karena menghidupkan orang. Seperti mana kenapa kita harus menghormati ibu kita? Karena melalui ibu kita lah Allah menghidupkan kita. Maka kalau ada yang menolong kita seperti tadi itu, hakikatnya mereka juga menghidupkan kita. Huwaladzi ahyakum. Dialah Allah yang menghidupkan kalian, summa yumitukum. Dia menghidupkan kalian dan pada saatnya nanti kalian akan dimatikan lagi. Summa yuhyikum, kemudian nanti pada akhirnya dihidupkan lagi. Ya, jadi dihidupkan, kemudian mati, kemudian hidup lagi. Ya, ini mirip dengan surat Al-Baqarah. Ya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya, surat Al-Baqarah ayat 28. Ya. Jadi mirip. Walladzi ahyakum summa yumitukum. Jadi jemaah sekalian, kita harus menyadari kata-kata ini. Bahwa kalau kita sekarang hidup pasti akan mati. Itu intinya Pak Ustaz sekalian. Jadi tidak ada gunanya takut mati karena ini sudah menjadi ketetapan. Kemudian dia akan mematikan kalian. Setelah itu summa yuhyikum, kita lahir pada kehidupan berikutnya. Tetapi kata Allah, sayangnya manusia, ini kata-katanya nih. Sayangnya manusia, innal insana lakafur, benar-benar ingkar. Ya, tidak menyadari kalau dirinya itu diatur oleh kekuatan luar yang luar biasa. Namanya Allah. Innal insana lakafur. Ingkar kepada apa? Bukan hanya ingkar kepada Allah, tapi ingkar juga kepada semua pihak yang menyebabkan mereka hidup. Makanya di tempat ini kita biasa katakan ya sekalian, bahwa kehidupan kita ini kita harus berterima kasih kepada ribuan bahkan jutaan orang. Satu piring makanan di atas meja makan kita, itu kita harus syukuri dan berterima kasih kepada banyak orang. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada banyak orang, karena satu piring makanan di atas meja makan kita, itu melibatkan ada petani di sana, petaninya bukan hanya satu, tapi beberapa orang, beda yang membajak tanahnya, beda yang nanam padinya nantinya, beda yang menuai padinya, beda nanti yang pabrik padinya jadi beras, beda lagi yang bawa berasnya ke pasar, yang pasar bawa lagi ke kota kita, dari kota kita sampai ke rumah kita, itu baru berasnya. Belum lagi dengan lauk pauknya, ya, belum lagi dengan ikannya, nelayannya, yang malam-malam, sore-sore meninggalkan rumah keluarganya, menempuh perjalanan ke tengah lautan, di sana bisa terkena ombak yang besar, badai yang dahsyat. Tapi mereka melakukan itu untuk mencari ikan buat kita semuanya. Sampai kemudian ikan itu ada di atas meja makan kita. Ikan itu aslinya di kedalaman lautan. Ya, tetapi kemudian kita ada di kota yang jauh dari lautan bisa menikmati ikan itu. Maka jemaah sekalian, setiap saat kita harus bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada manusia. Karena dalam proses datangnya makanan di atas meja makan kita, itu banyak sekali jenis manusia. Sukunya berbeda-beda, profesinya berbeda-beda, sekolahnya berbeda-beda, bahkan kebangsaannya, negaranya berbeda-beda. Agama dan keyakinannya juga berbeda-beda. Tetapi mereka semuanya punya kontribusi yang besar di dalam kontinuitas kehidupan kita. Makanya Allah katakan sayangnya manusia itu lakafur, terkadang ingkar. Nah, jemaah sekalian berbahagia, Islam ini bukanlah agama yang pertama. Ini adalah simbol-simbol agama samawi. Ini terakhir adalah simbol Islam. Sebelumnya ada agama Nasrani. Sebelumnya ada agama Yahudi. Ya. Dan walaupun Nasrani datang, Yahudi tetap bertahan. Walaupun Islam datang, Nasrani, Yahudi tetap bertahan. Lahirlah namanya pluralitas. Ini kenyataan. Pluralitas ini adalah sebuah realitas, sebuah kenyataan. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat kami jadikan baginya mansakan, manasik. Manasik itu artinya tata cara ibadah. Setiap umat kami jadikan tata cara ibadahnya masing-masing. Hum nasikuhu, yang mereka amalkan, ritualkan. Nasiku dari kata manasik tadi. Setiap umat diberikan manasiknya, ritualnya masing-masing, yang dengan petunjuk ritual itu mereka melakukan ritualitas keagamaannya tersebut. Fala yunazi'unnaka fil amri. Fala yunazi'unnaka, maka
lebih baik kita berhenti berbantah-bantahan. Termasuk ketika agama-agama sebelumnya atau agama lain membantah Nabi. Ayat itu mengatakan hendaknya mereka tidak perlu membantah kamu dalam urusan keagamaan kamu Muhammad. Ya. Jadi mereka yang beragama bukan Islam harusnya nggak perlu membantah keberagamaan Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebaliknya dari pihak kita juga begitu. Dari pihak kita tidak perlu juga membantah mereka. Bagaimana caranya? Ya kita menjadikan perbuatan kita, kata-kata kita sebagai sarana untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Ud'u ila rabbika. Panggil kepada Tuhan, bukan kepada ritual agama kita masing-masing. Kenapa? Karena semua agama sama-sama mengakui adanya Tuhan. Maka ud'u ila rabbika, panggillah mereka, ajaklah mereka kepada Tuhan. Jadi kalau kita panggil orang Yahudi mendekat kepada Tuhan, kita panggil orang Nasrani mendekat kepada Tuhan, kita panggil Hindu Buddha mendekat kepada Tuhan, pasti tidak ada yang keberatan. Kenapa? Semuanya mengakui adanya Tuhan. Iya. Ud'u ila rabbika, panggillah mereka kepada Tuhan. Kalau kita panggil persis sama dengan ritual kita, terjadilah perbenturan. Ud'u ila rabbika. Kenapa rabbika? Karena Rabb tadi adalah al-haq, kebenaran. Jadi ud'u ila rabbika artinya panggillah mereka kepada kebenaran. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad la'alahu dan mustaqim. Kau Muhammad benar-benar berada pada petunjuk yang lurus. Walaupun Nabi berada pada petunjuk yang lurus, di tempat lain dikatakan haruslah mengajak dengan cara hikmah, arif, bijaksana. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan, itu surat An-Nahl. Ajaklah mereka dengan penuh hikmah. Ya, dengan penuh pelajaran yang baik. Ud'u ila rabbika bil hikmah, dengan hikmah, dengan arif, wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Allah adalah al-alim, maha mengetahui. Jadi artinya apa? Kalau kita masing-masing ada kesalahan, Allah tahu. Jadi tidak perlu kita paksakan keyakinan ritual kita kepada orang lain. Wa in jadaluka, apabila mereka tetap membantah, mendebatkan Muhammad, fakul, maka katakanlah. Marilah kita masing-masing, saya tambahkan. Kenapa? Dari konteks ayat di belakang ini. Marilah katakanlah Muhammad, marilah kita masing-masing menjalankan agama dan keyakinan kita dengan sebaik-baiknya. Apa sebabnya? Allah itu a'lamu, tahu, bima ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Jadi kerjakanlah semua apa yang kalian kerjakan. Toh nanti kita di akhirat masing-masing dimintai pertanggungjawaban. Nah, dan kalau Allah meminta pertanggungjawaban kita, itu pasti adil. Allah itu adalah al-adil, maha adil. Allahu yahkumu bainakum. Nggak perlu kita di dunia ribut, menjadikan dunia ini menjadi ajang peperangan antar agama, ajang peperangan pertumpahan darah hanya karena perbedaan mazhab, golongan, dan keyakinan. Biarlah Allah SWT yang menjalankan tugasnya nanti di akhirat. Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Biarkanlah Allah yang menegakkan hukumnya di antara kalian di hari kiamat. Fima kuntum fihi takhtalifun. Dengan apa yang dulu kalian di dunia perselisihkan. Jadi kalau ada yang kita perselisihkan, nggak usah kita selesaikan di dunia. Kenapa? Ini Allah punya urusan nanti di akhirat. Coba deh, satu ayat ini. Pendek ayatnya, makanya dibikin besar begini supaya jelas. Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Allah akan mengadili kalian semuanya di hari kiamat dengan apa yang kalian perselisihkan. Jadi apa yang kalian perselisihkan di dunia, ya biarlah tetap berbeda. Kita setiap mengamalkan sesuatu dimintai nanti pertanggungjawabannya di akhirat di depan sebuah majelis pengadilan besar yang disebut dengan Yaumal Qiyamah. Jemaah sekalian berbahagia, ini adalah ilustrasi alam semesta yang tentu tidak bisa mengambil semuanya, hanya sebagian saya, tapi dapat kita bayangkan indahnya alam semesta kita ini. Ya, luar biasa. Dan ini kayak apa namanya? Manusia bikin main-mainan saja tidak bisa seperti ini, Pak Bu sekalian. Ini kalau seandainya kita bisa melihat alam semesta dari apa namanya, dari stasiun angkasa luar sana, itu luar biasa indahnya. Dengan warna yang berbeda-beda. Bumi kita warnanya biru. Ya, ada matahari kita warnanya ini, ada lagi warnanya berbeda-beda. Alam ta'lam. Apakah engkau tidak mengetahui? Anallaha,
bahwa sungguhnya Allah ya'lamu. Jadi Bapak Ibu sekalian dari ayat 71, ayat 61 sampai sekarang menegaskan tentang pengetahuan ma'rifat kepada Allah. Berkali-kali kata-kata alam tara, alam ta'lam, ya. Alam ta'lam sekarang di sini annallaha, bahwa Allah lah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma fis samawati wal ard. Kalau tadi Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Allah lah yang mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Maka artinya apa? Setiap pengetahuan kita tentang semesta dan tentang bumi hakikatnya adalah ilmu Allah. Kita tidak punya ilmu. Benarlah seperti jawaban malaikat, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Inna dzalika, sungguhnya pada yang demikian itu fi kitabin, tertera di dalam kitab Allah yang disebut dengan kitab Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Bagian demikian itu bagi Allah sangat mudah. Kalau kita berilmu itu susah. Belajar dari TK, terus SD, terus kemudian SMP, SMA, S1, S2, S3, berapa tahun itu Pak sekalian. Ya. Tapi bagi Allah yasir. Kenapa? Karena pengetahuan itu adalah bagian tak terpisahkan dari zatnya Allah. Dia adalah alim. Nah Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan ayat 61 sampai 70 ini benar-benar bisa mengantarkan kita untuk membesarkan hanya Allah saja dan berhenti membesarkan diri kita, membesarkan makhluk lebih besar daripada Khaliqnya. Karena apabila itu kita lakukan, kita telah melakukan perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu diancam dengan azab api neraka. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya share Ya. screen, Ustadz. Ya, silakan. Ya. Silahkan Ustadz, ada 3 pertanyaan. Dan ada yang... Jemaah sekalian, ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Sinta, ayat 61. Pengaruh cahaya siang dan malam dengan Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yaitu tadi menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berubah tidak ada. Yang ada hanya Allah. Nah, kalau dia tidak ada, pertanyaan dari mana itu kok bisa ada kelihatan siang dan malam? Ya, semuanya adalah merupakan caranya Tuhan menampakkan dirinya kepada panca indera kita. Karena zatnya Allah tidak bisa dijangkau panca indera kita. Tapi bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah melalui panca indera? Sementara panca indera tidak mampu menjangkau dia. Karena kan harusnya kita manusia bisa berhubungan dengan Allah dengan seluruh fakultas pengetahuan kita. Salah satu fakultas pengetahuan penting kita adalah indera. Nah, bagaimana kita bisa memahami keberadaan Allah, merasa dekat dengan Allah melalui panca indera kita? Maka terjadilah tadi siang dan malam. Siang dan malam kita saksikan, ada siang, ada malam. Tapi karena berubah setiap saat, akal kita mengatakan yang berubah itu hakikatnya tidak ada. Kalau hakikatnya tidak ada, pertanyaannya siapa yang membuat perubahan itu? Nah, Allah. Berikutnya lagi, Ibu Sukesi. Ustadz, maaf Ustadz mau nambah. Ya. Jadi kalau hubungannya dengan Allah Maha Melihat sih ya jelas ya gitu, tentang cahaya kan untuk indera penglihatan. Tapi kalau untuk indera pendengaran, Maha mendengar dengan info tentang cahaya itu bagaimana hubungannya Ustadz? Ya sebetulnya kan ya bukan intinya cahayanya kita bicarakan. Yang ada adalah ada atau tidak ada. Ya, Oh jadi, ya baik. Ya intinya di situ bahwa itu tidak ada. Yang ada hanya Allah saja. Oh ya baik, mengerti Ustadz. Terima kasih. Ya. Izin Ustadz, sebelum lanjut ke pertanyaan kedua, saya mau bertanya antara ayat 60 tentang orang yang berbuat zalim dengan ayat 61 tentang siang dan malam, apa ada korelasinya Ustadz? Ya jelas. Yaitu orang berbuat zalim itu kan ketika merasa dirinya ada. Aku kan, orang merasa dirinya ada, tanpa bergantung kepada keberadaan Allah, berarti dia telah melepaskan akunya dari akunya Allah yang kita bicarakan sebelum-sebelumnya. Oh, iya. Pada saat itu dia zalim. Ya, makanya orang-orang suci itu tidak mungkin zalim. Karena kita pernah gambarkan sebelumnya bahwa lingkaran akunya tidak ada sama sekali yang tidak bersamaan dengan lingkaran akunya Allah.
Kalau kita ini kan masih banyak keakuan kita, masih banyak lingkaran aku kita yang tidak masuk dalam lingkaran akunya Allah. Dan itu yang disebut dengan durhaka. Ya. Kita sudah gambarkan sebelumnya lingkaran-lingkarannya. Masih ada di sini kalau tidak salah. Ya, saya stop. Ya. Oh iya, coba. Kita masuk dulu di sini. Ya. Nah, ini masih ada dulu di sini nih, kita lihat. Nah, ada di sini. Nah, ini dia. Ini kalau akunya orang-orang suci seperti ini, akunya Allah, akunya manusia seperti ini satu, tidak ada lagi yang tidak sama. Ini yang warna pink, warna apa ini, warna ungu, kita anggap akunya Allah, akunya kita yang di dalam sini, yang biru ini. Nilai sudah dengan abad yang sesungguhnya. Nah, sedangkan kita masih begini nih. Masih banyak wilayah aku kita yang tidak bergeser ke sini nih. Ya. Masih banyak aku kita yang tidak, harusnya kan bergeser ke sini. Kita sampaikan tadi kalau takwa itu kan menggeser ke sini sampai kapan? Sampai seperti ini. Nah, gitu. Nah, kalau semakin durhaka orang semakin jauh ke sini. Kalau Fir'aun bahkan mungkin begini nih, Kalau Fir'aun bahkan begini nih, yang kita gambarkan. Ya. Ini nih. Kalau akunya Fir'aun ya. Nah, begini nih. Tidak beririsan sama sekali. Ya, nggak ada irisannya sama sekali. Ya, nggak ada irisannya. Jadi kalau Firaun itu mungkin kayak gini nih. Ini Allah, ya. Ini Firaun, kira-kira gitulah. Iya. Jadi kurang lebih begitulah. Jadi inilah tugas kita sekarang. Bagaimana caranya menggerakkan kita punya aku ini bergeser ke sini nih, gitu. Bergeser ke sini. Ya, makanya tadi itu relevansi daripada pertanyaan tadi. Bu Dokter, apa lagi tadi di selanjutnya Ustaz, nomor 2. Iya. Dari Bu Sukaisi. Dari Bu Sukaisi tadi, menghidupkan satu nyawa sama dengan menghidupkan seluruh manusia. Samakah pemahamannya bila mengislamkan satu orang sama dengan mengislamkan seluruh manusia? Ya, karena kan menghidupkan juga jiwanya. Tapi ingat, Jemaah sekalian berbahagia, Ibu, kita tidak punya kewajiban mengislamkan orang. Ya, kewajiban kita justru menghidupkan. Mengislamkan itu harus tugas yang bersangkutan. Ya, kita tidak kuasa mengislamkan orang lain. Ya, kalau ibu mengislamkan orang, belum tentu orang itu Islam. Kalau misalnya mengislamkan, misalnya mau menikah dengan kita atau anak kita, dia harus masuk Islam, belum tentu dia Islam. Ya, bisa saja dia hanya mengaku Islam, bersyahadat dengan bil lisan, tetapi bil qalbu tidak. Ya. Jadi mengislamkan orang itu nggak bisa, Bu. Yang mengislamkan itu dirinya sendiri. Kalau menghidupkan bisa, itu tadi misalnya orang mau tadi nyebrang, kita seberangin, itu menghidupkan. Ya, misalnya orang kelaparan kita kasih makan, itu menghidupkan, gitu, Bu. Tapi kalau mengislamkan itu menyangkut masalah itu tidak bisa. Sama misalnya dengan mengilmukan orang tidak bisa, Bu. Artinya tidak bisa kita memberikan ilmu. Bisa saja kita nerangi setiap hari, tapi kalau yang bersangkutan tidak mau, tidak bisa. Makanya dalam hal kaitannya dengan ilmu, tidak otomatis kalau ayahnya seorang guru besar matematika, anaknya pasti ahli matematika juga, belum tentu juga. Karena tidak bisa diberikan begitu saja. Yang bersangkutan harus pengen. Nah, apalagi namanya Islam. Gitu, Bu Sukaisi. Jadi Al-Quran tidak pernah menggunakan kata-kata seperti itu. Yang Allah gunakan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah itu mengatakan bahwa min ajli zalika, karena kasusnya Qabil dan Habil, maka ditetapkanlah hukum man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Tidak bisa langsung kita loncat kalau begitu mengislamkan satu orang sama dengan mengislamkan seluruh manusia. Ya, gitu. Bagaimana dengan Nabi? Ustaz, bagaimana dengan Nabi? Berarti sebenarnya Nabi pun bukan mengislamkan, cuma menghidupkan. Bukan, Nabi hanya mengajarkan orang, membangkitkan, menyentuh kesadaran manusia. Ya, makanya kan ayat pertama turun apa? Suruh baca orang kan, menyadarkan orang untuk belajar. Ya. Seandainya Nabi mengislamkan, tentu ayat pertama turun, wahai Muhammad, islamkanlah manusia. Enggak ada kata itu. Iya. Bapak Ibu sekalian, carilah dalam Al-Quran Islam ke manusia, enggak ada. Yang ada uda'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah. Itu kan ajak, bukan mengislamkan. Yang namanya sifatnya mengajak itu kan tidak memaksa. Ngajak. Tidak bersifat force, paksa. Tidak bersifat memaksa, mendesak.
Yang ada ud'u ila sabili rabbika. Qul hadi sabili ad'u ila Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, itu begitu. Jadi kata Islam kan tidak ada. Karena ini kalau kita pakai kata-kata ini nanti kita akan merasa bangga kalau membuat orang jadi Islam, padahal belum tentu orang itu Islam. Ya, belum tentu Bapak-bapak Ibu sekalian. Jangankan orang yang tidak Islam, kita kemudian mengislamkannya, orang kita sendiri, orang Islam kita banyak yang pindah agama juga. Ya. Padahal dia lahir dari rahim orang Islam, bapaknya haji, ibunya ahli menghadiri majelis-majelis taklim. Begitu Bapak sekalian. Jadi menyangkut masalah kesadaran individu, makanya yang paling menarik adalah agama justru yang pertama turun apa? Iqra, bacalah. Ya. Yang ketiga dari Intan Kemaladewi, di hari kebangkitan nanti apakah manusia dihidupkan lagi dengan tubuh fisiknya juga? Wilayah apakah fisiknya akan sama? Tentu tidak sama, karena fisik yang sekarang ini adalah fisik yang punya mada, namanya materi yang punya perubahan. Karena kalau dia punya seperti fisik itu berarti dia butuh makan lagi. Kalau dia butuh makan lagi berarti dia harus ada pertanian dan peternakan lagi. Kalau ada pertanian dan peternakan kan berarti ada regenerasi lagi. Begitu Intan. Iya. Berikutnya, Kus Widarto. Penjelasan dalam Quran di atas, orang Muslim berarti harusnya memahami pluralitas. Bukan hanya memahami, tetapi harus menerima. Bukan pluralisme ya, ini pluralitas. Saya kurang begitu terima istilah pluralisme. Yang adalah pluralitas. Dua hal yang berbeda, Mas Kus. Kalau pluralisme percaya bahwa kebenaran itu banyak, itu saya tidak setuju. Kebenaran cuma satu. Cuma kita harus menghargai kebenaran yang diyakini orang lain, walaupun menurut kita salah. Ya. Walaupun menurut kita salah, tetapi kita harus hormati. Ya, gitu. Itu yang disebut dengan pluralitas, bukan pluralisme. Kalau pluralisme itu kan paham, Islam itu kan paham bahwa kebenaran itu banyak. Ya. Kalau ini enggak, kita memahami pluralitas bahwa memang banyak orang beragama dan mereka masing-masing mengakui benar agamanya, itu pluralitas. Dan kalau kita menggunakan bahasa akal, kebenaran itu cuma satu, nggak mungkin dua, gitu. Ustadz, sorry, Ya. mau ada contohnya kan, misalnya nih Menteri Nadiem kan istrinya Kristen ya, terus anaknya dibaptis, itu pluralisme atau dia menghargai pluralitas ya? Pluralitas. Bisa saja dia aja percaya pluralisme, tapi kalau kita enggak. Bisa saja orang itu percaya pada pluralisme, tapi yang saya pahami dan Al-Quran yang saya pahami tidak percaya pada pluralisme, percayanya pada pluralitas. Gitu. Kenapa? Karena al-haq itu cuma satu. Al-haq itu tidak pernah ada bentuk jamaknya, tunggal. Dan al-haq itu pasti bersumber dari Allah. Karena al-haq bersumber dari Allah, tidak perlu kita masing-masing mengklaim diri kita paling benar, seraya menyerang kebenaran dalam tanda petik yang orang lain juga percaya. Gitu, Mas Kus. Maaf Ustadz, masih dalam pertanyaan Nadiem itu dengan istrinya kan mereka antara Islam, Kristen, dan Yahudi kan satu Tuhan kan. Kurang lebih seperti itu. Apakah yang tadi disebut al-haq itu sebagai Tuhan? Ya, saya kira pertama ya kita tidak perlu membicarakan orang lain, saya kira itu kan wilayah pribadi mereka ya. Jadi mengira-ngira mereka itu nggak bagus, Mas Kus. Ya, kita tidak boleh menghakimi mereka dari pihak kita. Apakah dia Nadiem itu percaya pluralisme atau pluralitas, itu kita tidak bisa terka, itu hati mereka. Wilayah eksklusif mereka, wilayah privasi mereka. Ya. Karena ini sama saja dengan mencampuri wilayah-wilayah orang lain. Ya. Kita bekerja pada wilayah kita. Karena nanti ini yang menyebabkan terjadi ketegangan-ketegangan sebetulnya. Karena kita menjangkau, wah saya tidak terima ini karena istrinya ini, saya tidak terima ini karena nanti akan seperti itu. Nah, ini nanti kita akan terjebak pada ketegangan-ketegangan sektarian namanya. Jadi lebih baik kita itu wilayahnya dia, apakah dia percaya pada pluralisme atau pluralitas, itu Allahu alam ya, urusan pribadinya dia. Yang kita bicarakan saya sendiri tidak terima pluralisme, tapi apakah itu orang lain karena berbeda-beda lantas mereka percaya pluralisme atau tidak, ya kita tidak tahu. Itu bukan wilayah kita. Itu murni pure wilayah eksklusif setiap orang. Wilayah privasi yang kita tidak bisa menduga-duganya. Ingat, kita dilarang menduga-duga hati orang lain. Ya.
Kita Yang juga kelima, kita nggak boleh apa? intervensi ya, Ustaz. Jadi Tidak boleh, itu urusan nggak, mereka. dalam Islam nggak bisa intervensi ke wilayah itu ya, Nggak privacy. nggak bisa. Ya, kita dilarang. Jangankan orang lain, Mas Gus ya. Istri kita saya tidak bisa. Ya. Itu bahkan anak kita, baca cerita Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh meminta kepada Tuhan supaya menyelamatkan anaknya, Tuhan mengatakan, wahai Nabi Nuh, janganlah minta sesuatu kepada saya, tidak ada ilmu tentang itu. Coba. Artinya apa? Itu wilayah eksklusif anaknya. Ya, walaupun dia ayah, ya itu sudah wilayah eksklusif anaknya untuk memilih jalannya sendiri. Ya, seperti itu. Saya kira jemaah sekalian, kalau kita benar-benar memahami Al-Quran seperti ini kehidupan menjadi tidak perlu ada saling intervensi sama lain, apalagi menduga-duga hatinya orang. Karena ini nanti akan melahirkan namanya ketegangan sektarian. Ya. Gimana Mas Kus? Ya, Ustaz, makasih. Ya, sama-sama. Yang ada kita ke intervensi. Ya, Ustaz, makasih. Ya. Jangan ke intervensi dia. Kalau ke intervensi dia, ya salah juga, masa mau diintervensi sama orang lain. Kemudian yang kelima, Pak Anandito bertanya dalam ayat 65 bahwa innallaha binnasi laraufur rahim. Apa namanya dalam penjelasan sebelumnya dikatakan bahwa rahimnya Allah hanya khusus. Ya. Maksudnya bahwa binnasi itu manusia mana saja yang berhak mendapatkan rahim diberikan. Kan untuk mendapatkan rahim ada tahapan-tahapannya, gitu. Sampai saya dikatakan Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Kamu gitu. Artinya seluruh manusia boleh menggunakan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan. Tetapi nanti yang beriman atau tidak itu lain lagi. Makanya di tempat lain ada kata hudal lil muttaqin. Jadi ada hudal linnas, ada hudal lil muttaqin. Ya. Ada hudal linnasi, ada hudal lil muttaqin. Gitu. Nah begitu juga lah dengan ini. Jadi kalau dikatakan innallaha binnasi laraufur rahim, ya memang begitu. Tidak, Tuhan di dalam memberikan rahim tidak mila-mila rasnya, tidak mila-mila bangsa dan negaranya, selama memenuhi syarat untuk menerima rahim. Sama persis dengan universitas yang bagus di dunia kan tidak melihat dari negara mana, yang penting memenuhi syarat, kan begitu. Jadi kalau disebut universitas internasional, berarti kan menerima mahasiswa dari manapun juga, asalkan memenuhi syarat, gitu. Berikutnya lagi, berarti Ustadz syarat dan ketentuan berlaku gitu Ustadz ya? Oh iya betul. Oh iya. C dan T berlaku. C dan T berlaku. Syarat ketentuan berlaku ya. Ya. Jadi berikutnya lagi, Mas Dani, tasbih wa tanzih, bagaimana yang plural muncul dari yang ahad? Ya. Lalu bagaimana bisa menghadap ke arah mana saja nampak ya Allah. Yang pertama, bagaimana yang plural muncul daripada yang ahad? Karena sebetulnya yang plural itu cuma pandangan kita saja, di panca indera kita saja pluralitas itu muncul. Ya, hakikatnya dari yang satu. Makanya ada kata-kata bahwa yang plural itu berada di dalam yang satu. Ya. Jadi plural itu berada di dalam yang satu. Jadi kata-katanya adalah bahwa al-wahda fi ainil al-kasra fi ainil wahda. Yang banyak itu berada dalam substansi yang satu, gitu. Kenapa? Karena menjadi plural karena terjadi gradasi di sana. Jadi ketika keluar dari yang satu terjadi gradasi. Nah, kata-kata gradasi itu kan grade. Setiap grade muncul seakan-akan satu partikular. Setiap grade muncul partikular. Setiap grade muncul partikular. Akhirnya menjadi banyak kelihatannya seperti itu. Nah, sehingga sebetulnya yang ada adalah ahad. Terus bagaimana menghadap ke sana wajahnya? Yaitu tadi, segala sesuatu adalah lokus penampakan dia. Segala sesuatu ini adalah mazhar atas keberadaannya. Apa namanya mazhar? Yang zohir. Ya, maksudnya caranya Tuhan menzohirkan dirinya supaya nampak di panca indera kita. Seperti tadi kita terangkan sebelumnya, bahwa seluruh fakultas seluruh instrumen fakultas kita harusnya mengenal Allah, termasuk panca indera. Pertanyaannya bagaimana makrifat kepada Allah melalui panca indera, sedangkan zatnya Allah atau Allah tidak bisa dijangkau panca indera. Maka bertajalli. Ada namanya lokus, ada namanya mazhar. Maka yang disebut dengan wajahnya itu adalah mazharnya. Yang ketujuh, dari gali. Kalau sama kita membangun kesadaran dan logika ya Ustaz. Betul.
Jadi mereka berpikir dan memilih dengan kesadaran. Betul sekali. Jadi semua orang kita biarkan. Jadi yang kita harus kondisikan itu negara yang bagus, agama yang benar adalah memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berjalan dan berjalan secara intelek, secara fikir, secara akal. Inilah disebut dengan kebebasan yang sempurna. Orang bisa saja ditahan fisiknya, tetapi jiwanya harusnya tetap berjalan. Nabi Yusuf tetap di penjara, tetapi jiwanya tetap bebas. Nah, seperti itu. Jadi setiap orang harusnya diberikan kebebasan untuk berjalan dan berjalan, sedangkan apabila agama itu bermasalah, bersifat dogmatis, pokoknya harus begini. Nah, kalau sudah pokoknya harus begini, berarti kan telah membelenggu jiwanya orang, tidak boleh berpikir. Apalagi kalau begitu awal-awal belajar. Kalau belajar agama Bapak Ibu sekalian tidak boleh pakai akal. Nah, itu sudah itu penjara namanya. Ya, karena akal yang sudah dihentikan, ibaratnya kakinya akal langsung diikat. Ya. Tidak boleh menggunakan akal. Berarti artinya apa? Ya, ibaratnya akal itu orang, maka yang pertama diikat adalah kakinya si akal. Tidak boleh kemana-mana. Nah, kalau itu yang terjadi, maka itulah sebetulnya kezaliman yang paling besar. Saya kira Jemaah sekalian sudah cukup sampai di Mbak sini. Intan Nggak ada lagi. mau angkat tangan, Ustadz. Siapa? Mbak Intan. Ya, silakan Tan. Silakan Mbak Intan. Ya Ustadz, terima kasih Ibu Ririn. Sedikit aja Ustadz mengenai tarik-tarikan antara kewajiban orang tua mendidik anak mengenai tauhid atau agama dengan kebebasan anak memilih kepercayaannya sendiri. Kira-kira Ustadz sampai usia berapa atau pada kondisi seperti apa kebebasan itu bisa kita berikan kepada anak dengan keyakinan bahwa dia memang sudah mampu mengambil keputusan sendiri, begitu Ustadz? Apakah Terima kasih. Kita sampaikan dulu apa itu pendidikan sebetulnya, apa itu edukasi. Edukasi itu kan sebetulnya belajar menuntun anak untuk dewasa di dalam menggunakan akal pikirannya. Ya, jadi bukanlah pendidikan kalau mengajari anak kebiasaan sebetulnya. Bisa saja kebiasaan diajarkan. Tetapi kalau kebiasaan itu bersifat mengekang daripada kebiasaan berpikirnya, maka kebiasaan itu menjadi penjara namanya. Ya, jadi oleh sebab itulah yang namanya edukasi, pendidikan itu justru mendidik orang untuk menggunakan pikirannya. Maka bagi saya secara pribadi, substansi pendidikan itu ada pada logika, matematika, dan filsafat. Gitu. Makanya problem masyarakat kita ini karena tidak ada di situ. Maka lihatlah masyarakat kita. Ya, setiap saat terjadi kesalahan pada percaya kepada yang tidak tetap aja percaya. Muncul lagi babi ngepet, padahal sudah terjadi sebelumnya dulu, di mana banyak orang tertipu gara-gara Kanjeng Dimas, gara-gara selalu muncul kayak gitu-gitu tuh. Bayangkan handphonenya canggih, harganya 10 jutaan, tapi percaya kepada jin. Lebih percaya kepada jin daripada handphonenya. Handphonenya bisa menghubungkan dengan seluruh penjuru dunia tanpa melakukan apa-apa, tanpa melakukan mendatangi orang pintar. Tapi kok percaya aja kalau mereka bisa berhubungan sesuatu dengan jin, kan begitu. Apa sebabnya ini? Menurut saya krisis edukasi. Jadi konten pendidikan kita itu tidak mendewasakan orang. Dan ini cuma sekarang bukan hanya orang yang mohon maaf di pinggir-pinggir kota, di kota juga. Saya kira Bapak Ibu semua ingat ya, Bapak Ibu semua ingat. Beberapa tahun yang lalu ada seorang menteri yang berbasis agama kok bisa menggali di sebuah istana dan mengatakan di situ berdasarkan mimpinya ada kuda kencana emas, bayangkan. Menurut saya ini kan fatal. Ya. Ingat, di antara orang yang membawa uang sampai ratusan miliar ke Kanjeng Dimas itu adalah orang berilmu. Ya. Pendidikan S3 setara tanya coba. Jadi menurut saya kita mengalami krisis pendidikan. Ya. Jadi sekolah kita itu hanya mengajarkan hafalan dan kebiasaan. Harusnya yang diajarkan adalah critical thinking. Bagaimana caranya berpikir kritis. Dan basis critical thinking itu adalah pada logika, matematika, dan filsafat. Nah, selama tiga-tiganya ini tidak diajarkan, bahkan dikafirkan, jangan pernah berharap. Ya. Orang yang kelihatannya sangat agamis, pintar berkhotbah, tiba-tiba bisa berbaiat kepada ISIS misalnya, dan menghalalkan, mengacau negara orang. Kan ini terjadi.
Jadi oleh sebab itulah persoalan yang sangat serius menurut saya adalah persoalan kembali kepada Al-Quran yang banyak sekali kata-kata afala taqilun, afala yaqilun. Bahkan Al-Quran mengatakan bahwa inna syarrad dawabi indallah, seburuk-buruk hewan melata di sisi Allah adalah as-summul bukmu, mereka yang tidak mau mendengar dan tidak mau lagi berbicara. Siapakah mereka itu? Alladzina la yaqilun, yaitu mereka yang tidak menggunakan akalnya. Nah, pendidikan menurut saya adalah mengaktivisir akal dengan hukum-hukum yang bekerja padanya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.